kali ini kita akan kupas nih satu film garapan Rix Romanwook di tahun 2020 ini dengan judul Green Line. Berkisah tentang perjuangan John Garrity yang diperankan oleh Gerard Butler dalam menyelamatkan keluarganya menuju tempat yang aman dari bencana serangan hujan meteor yang menjadi teror bagi bumi. Nah, bagaimana perjalanan mereka untuk bisa bertahan? Dan apakah mereka berhasil selamat? Langsung saja kita simak filmnya. John Garrity yang berprofesi sebagai seorang arsitek memutuskan untuk kembali pada keluarganya yang telah lama renggang. Kepulangannya pun disambut dengan pesta kecil di rumah. Sebelumnya telah diberitakan akan adanya komet Clark yang akan melintasi bumi dan bisa dilihat jelas di siang hari. Komet ini berasal dari tata surya baru, sehingga para ilmuwan tidak mengetahui banyak tentangnya. Awalnya sih, orang-orang menanggapinya biasa saja karena diperkirakan komet ini tidak akan menembus bumi. Hingga saat John harus membeli keperluan pesta di sebuah pusat perbelanjaan. Terlihat rombongan pesawat militer terbang bersamaan ke satu titik tertentu. Sesaat kemudian, komet pun melintas. John mulai terlihat khawatir ketika menerima sebuah panggilan untuk relokasi hunian darurat. John pun bergegas mengakhiri belanja dan pulang. Sesampainya di rumah, para tetangga telah berkumpul dan begitu antusias mengikuti siaran langsung perkembangan komet Clark yang berhasil menembus bumi. Diperkirakan akan jatuh di sekitar Samudra Atlantik. Namun, hingga detik-detik jatuhnya tidak ada ledakan yang terjadi. Hingga tiba-tiba mereka merasakan dentuman yang luar biasa. Pemberitaan TV menyatakan bahwa sebagian pecahan komet telah menghantam di Florida dan beberapa negara bagian dengan kerusakan yang besar. Kepanikan pun terjadi ketika hanya John saja yang menerima panggilan darurat yang menyatakan keluarganya terpilih untuk relokasi tempat pelindungan dengan verifikasi kode tertentu, dan mereka harus segera menuju pangkalan militer udara untuk penerbangan di jam 9.45 malam. Mereka pun bergegas, bersiap untuk segera berangkat. Nah, disinilah nih mereka dilema karena harus meninggalkan orang-orang sekitar tanpa bisa membawa seorang pun di antaranya. We can't take her, Deb. You can take Ellie, please! I am begging you! I'm begging Deb, you! for Christ! Please! I'm sorry, Deb. Selama perjalanan, pemberitaan masih berlanjut. Salah satunya akan adanya pecahan komet Clark yang cukup besar yang bisa menyebabkan peristiwa kepunahan hanya dalam jangka waktu 48 jam. Terjadi kekacauan di mana-mana, penimbunan bahan makanan hingga penjarahan. Kemacetan pun tak terelakkan hingga membuat John harus berputar arah dan mencari jalan tercepat menuju ke bandara. Sesampainya, telah banyak ribuan orang berdesakan, namun hanya yang terpilih saja yang bisa masuk, termasuk keluarganya, dengan menunjukkan kode verifikasi untuk mendapatkan gelang identitas. Meski sudah berhasil masuk, disinilah nih timbul kendala yang menjadi awal keterpisahan mereka. Ternyata, insulin tertinggal di mobil saat tak sengaja Nathan menjatuhkannya ketika mengambil selimut. John pun akhirnya berinisiatif mengambilnya. Atas izin petugas hanya diberi waktu terbatas sekitar 15 hingga 20 menit. Tak kunjung kembali, Allison pun memastikan ke petugas agar suaminya nanti naik ke pesawat yang sudah ditentukan hingga meminta penangguhan penerbangan. Tak disangka, kejadian ini menyebabkan Nathan tertolak karena penyakit yang dideritanya. Dengan kecewa, Allison dan putranya menuju keluar. John kembali masuk, mencari mereka hingga menaiki pesawat yang sebentar lagi lepas landas. Dan kenyataan menghempaskan harapannya. Tak didapati keluarga di dalamnya.
Justru ia mendapatkan info bahwa siapapun dengan penyakit kronis tidak diperbolehkan ikut serta. Bergegas, John meminta petugas untuk membuka pintu yang hampir tertutup, namun dengan cepat terjadilah baku tembak antara petugas dengan warga yang memaksa ikut masuk. Insiden ini menyebabkan pesawat meledak. John pun keluar mencari keluarganya. Sesampai Allison di mobil, tak didapati obat dan suaminya, sedangkan putranya Nathan telah terlihat lemah. Allison mencoba mengirim pesan dan meninggalkan surat untuk suaminya bahwa mereka menuju Lexington, tempat di mana ayah Allison berada. Sesaat kemudian, John pun sampai dan membaca pesan tersebut. Ia pun mencoba menghubungi Allison meski selalu gagal. Saat berjalan, Allison menemukan supermarket dan masuk untuk mencari obat. Tak lama setelah itu, sekelompok orang bersenjata masuk dengan tembakan ke segala arah menyuruh semua orang keluar. Namun, ketika Allison dan anaknya hendak keluar, mereka dicegat oleh salah satu orang dari kelompok tersebut. Tapi untungnya, Allison dan anaknya dibiarkan lolos begitu saja. Ketika berhasil keluar, mereka pun mendapat tumpangan dari sepasang suami istri yang menuju ke utara. Sejenak, Allison bernafas lega dan memberikan obat yang dibutuhkan putranya. Mereka pun terlibat obrolan hingga mengetahui kebenaran yang telah terjadi pada Allison dan keluarganya. Di saat inilah, John berhasil menghubunginya. Karena sinyal tak bersahabat, Allison hanya berpesan bahwa ia tetap menuju Lexington, berharap bisa bertemu di sana. John terus berupaya menemukan cara untuk bisa menyusul istri dan putranya, hingga akhirnya ia berhasil mendapat tumpangan truk. Disinilah John berkenalan dengan Colin yang sedikit tahu tentang gelang identitasnya dan memberikan info penting tentang landasan pesawat non-militer di Osgood, sebuah kota kecil di seberang perbatasan yang akan membawa mereka ke tempat perlindungan di Greenland. Hal ini diketahui setelah berhasil melacak penerbangan pesawat militer. Tanpa disadari mereka, ada orang lain yang menyimak perbincangan mereka dan menginginkan gelang yang dipakai oleh John. Perkelahian pun tak terhindarkan hingga menewaskan salah satu di antaranya. Sedangkan Colin juga ditemukan sudah tewas tak bernyawa. Truk kembali bergerak meninggalkan John karena kejadian tersebut. Di sisi lain, Allison mengalami hal yang sama. Sepasang suami istri yang memberi tumpangan berubah pikiran. Mereka merebut gelang milik Allison dan meninggalkannya di jalan. Sedang putranya Nathan dibawa pergi untuk kembali menuju ke pangkalan militer. Allison pun berkali-kali berusaha menghentikan setiap mobil yang lewat, berharap bisa membantu menyusul putranya. Namun, nihil, tak satu pun mobil mau berhenti. Allison pun terus berjalan. Di tengah keputusasaaannya, sebuah mobil menghampiri menawarkan tumpangan. Mendekati bandara, sepasang suami istri tersebut memaksa Nathan untuk mengakuinya sebagai orang tua, dan Nathan hanya bisa menurutinya. Tak disangka, ketika sampai di gerbang pemeriksaan, Nathan mengatakan peristiwa yang terjadi. Setelah mengetahui kebenarannya dan memindai gelang milik Nathan, petugas pun mengamankannya. Allison yang tak ingin terlambat menemukan putranya segera keluar dari mobil menerobos kemacetan yang dialami. Setibanya, Allison berlari ke sana kemari untuk mencari info tentang anaknya, dan salah satu petugas mengarahkan untuk ke kamp FEMA. Dengan panik, Allison ditemani petugas berusaha menemukan anaknya, memeriksa satu persatu tenda penampungan hingga ke tenda yang kesekian kalinya Allison menemukan putranya, Nathan. Karena Allison menolak untuk tinggal dan tetap pada tujuannya, maka mereka akan diantarkan bis militer yang juga menuju ke arah yang sama. Tanpa adanya kendaraan, John masih berupaya untuk bisa ke Lexington, meski harus mengambil mobil dari salah satu rumah yang disambangi dengan meninggalkan pesan tertulis bagi penghuninya. Tiba di rumah mertuanya, John tak mendapati istri dan anaknya. Tak berapa lama, ada telepon dari Allison memberitahukan keberadaannya. John bersama mertuanya segera menjemput mereka, dan akhirnya mereka pun kembali berkumpul dan pulang.
Namun, kebersamaan itu tak berlangsung lama. Siaran TV menyatakan sekitar pukul 8.47 esok pagi, pecahan besar komet Clark diperkirakan akan segera mendarat dengan tingkat kepunahan yang meluas di seluruh dunia. Selain itu, berita menunjukkan rekaman akan kecanggihan 5 bunker perlindungan di dekat pangkalan udara di Green Line. Mereka pun bersiap menuju landasan non-militer seperti yang diinfokan oleh Colin, apalagi setelah adanya dentuman jatuhnya meteor di sekitar mereka. Sayangnya, ayah Allison memilih untuk tetap tinggal. Lagi, mereka harus berpisah dengan orang yang dicintai. Sepanjang perjalanan, mereka mengingat kembali momen-momen kebersamaannya dulu, memupuk harapan untuk bisa melewati kejadian ini, hingga akhirnya mobil pun kembali berhenti. Lagi dan lagi kemacetan terjadi. Bertepatan dengan itu, terdengar informasi darurat akan adanya puing-puing komet yang diperkirakan jatuh di bagian utara New York, tepat di mana mereka berada di lokasi tersebut. Secara tiba-tiba, puing-puing komet berjatuhan menimpa mereka. Orang-orang pun berhamburan untuk menyelamatkan diri. Begitupun dengan John, berusaha untuk segera keluar dari situasi tersebut, mencari jalan yang memungkinkan untuk menghindar dari serangan komet-komet yang terus berjatuhan. Mereka pun berhenti, secepatnya keluar dari mobil, berlari untuk berlindung di bawah jembatan yang ditemui. Di belakang mereka, tabrakan beruntun terjadi ketika sebuah mobil tak terkendali. John berusaha mengeluarkan seseorang yang terjebak di mobil yang terbakar dan berhasil. Meski tangan kanannya harus terluka. Malam pun tiba dan hujan meteor pun telah reda. Kembali mereka melanjutkan perjalanan. 6 jam dari waktu yang diperkirakan, mereka pun menemukan landasan yang dimaksud. Dari kejauhan, terlihat pesawat telah bersiap lepas landas. Berlomba dengan waktu, mereka pun mengejar pesawat tersebut hingga ke landasan pacu, meski harus dengan arah berlawanan. Pesawat pun terpaksa berhenti untuk menghindari tabrakan. Terjadilah negosiasi yang alot, mengingat kapasitas penumpang yang terbatas. Meski pada akhirnya, John sekeluarga diperbolehkan menaiki pesawat. Hingga pagi menjelang, tak ada sesuatu pun yang terjadi. Mereka bisa melihat daratan dengan keindahan pesonanya, hingga tiba-tiba terjadi guncangan pada pesawat. Kemudian diikuti guncangan-guncangan berikutnya akibat dentuman jatuhnya kepingan komet. Pesawat pun terhempas, tak terkendali akibat kegagalan mesin. Pilot pun bekerja keras sebisa mungkin melakukan pendaratan teraman, meskipun akhirnya pesawat membentur sebuah tebing. Para penumpang pun keluar, sedang John menemui pilot untuk melihat keadaannya, yang ternyata terluka tak terselamatkan. Namun, sebelumnya, pilot telah memberitahu John kemana mereka harus pergi, dan lokasinya sekitar 1 mil dari tempat mereka. Hanya tinggal beberapa menit sebelum komet menghantam, segera John memimpin menuju ke lokasi tersebut. Setelah lama berjalan, terlihat dari kejauhan bunker perlindungan yang dijaga ketat para tentara. Mereka pun berusaha menarik perhatian, hingga akhirnya tentara melihat dan menjemput dengan mobil militer. Sesampainya, mereka segera turun. Saat melihat pecahan komet besar melintas, mereka pun berlari secepat mungkin ke dalam bunker, hingga pintu ledakan menutup. Detik-detik hitungan mundur terjadinya benturan begitu menegangkan. Pasrah akan apa yang terjadi di akhir perjuangan yang telah mereka lakukan. 9 bulan berlalu, dan salah satu pintu ledakan pun dibuka, menampakkan orang-orang yang berhasil selamat. Begitupun dengan John sekeluarga. Untuk pertama kalinya kembali melihat dunia. Meski banyak yang telah hilang, setidaknya masih ada harapan. Dan film pun selesai.